Halo semua, selamat siang. Saya Muhammad Aryo Akbar, selaku EVP Product Management di Mekari Jurnal. Jadi di sesi ini izinkan saya akan membahas sebuah framework ya, atau sebuah gagasan bagaimana sih sebuah bisnis itu bisa menciptakan operational excellence dengan streamline supply chain solutions. Dan framework yang saya akan jabarkan ini juga sebenarnya dipakai oleh Mekari ya, khususnya Mekari Jurnal. Tapi saya rasa itu bisa diaplikasikan kepada bisnis-bisnis lain. Jadi harapannya adalah setelah sesi ini ada wawasan baru, gagasan baru, operating model baru yang bisa dicoba di bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi basically ada Profesor Geoffrey Moore gitu ya, dia berpendapat bahwa ada 3 kunci utama untuk mendorong inovasi. Yang pertama adalah bagaimana sebuah bisnis bisa membuat diferensiasi yang nyata. Basically ini foundational ya, untuk sebuah bisnis pasti ingin membuat produk yang unggul, seperti itu. Lalu kedua, bagaimana sebuah bisnis bisa menetralkan kompetisi. Gitu ya. Jadi pasti ada tren-tren baru di market, standar-standar baru yang mau nggak mau harus diikutin oleh pelaku bisnis tersebut. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengoptimasi produktivitas kita. Gitu ya, dengan menguraikan kompleksitas bisnis, memperlancar arus pekerjaan dan lain-lain. Nah, jika kita lihat untuk membuat diferensiasi yang nyata, pastinya gimana caranya nih kita bisa ada produk yang sangat unik gitu ya di market, yang superior. Dan ini nggak hanya produk ya, bisa juga sebuah service atau layanan gitu ya, misalnya kayak BCA gitu. Kan tahu ya, itu pelayanannya sangat superior, nggak ada tuh di market bank yang seperti itu. Nah, sebenarnya goalnya apa? Goalnya adalah gimana caranya kita ninggalin kawanan pemain gitu ya di kompetisi. Gimana caranya kita ninggalin dengan memberikan produk yang tidak sama, produk yang beda gitu. Kalau produknya sama, ya pasti jadinya komoditi gitu ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya berantemnya di harga lagi gitu. Jadi gimana sih caranya kita bisa membuat produk yang bisa meninggalkan kita dari kawanan kompetisi kita. Namun gitu ya, jadi saat kita fokus membuat produk yang unggul, membuat layanan yang unggul, kadang-kadang nih ini kebalik. Kita yang ditinggal sama kompetisi gitu ya. Kita lagi fokus, wah gimana nih bikin kopi yang paling bagus, bikin kain yang paling bagus gitu ya, bikin interior design yang paling bagus. Tiba-tiba ada tren baru dan tiba-tiba kita ketinggalan gitu. Nah, seberapa cepat kita bisa mengejar ketinggalan tersebut? Mungkin contohnya dulu ya, dulu wifi gitu ya di coffee shops itu mungkin luxurious gitu ya. Sekarang wifi ya keharusan gitu. Atau dulu kopi susu gitu ya, kopi susu yang ada gula arennya. Itu kan dulu mungkin cuman segelintir pemain aja yang menyediakan. Tapi sekarang mau itu hotel, mau itu restoran mewah, kalau ada kopi ya harus provide juga gitu ya, menu kopi susu. Jadi again, gimana caranya kita ngikut gitu ya, kompetisi-kompetisi atau tren baru, norma-norma baru di kompetisi yang wah kita agak ketinggalan gitu. Nah, problemnya adalah untuk bisa switching modes between membuat diferensiasi, untuk menetralkan competition, itu membutuhkan banyak sekali resource. Contohnya, misalnya saat kita membuat diferensiasi, ini harus konsisten dan harus long term view. Kadang kita harus invest di R&D, kita harus melalui beberapa kali eksperimen, beberapa iterasi gitu ya, jadi banyak juga melalui kegagalan. Di sisi lain, untuk menetralkan kompetisi, kita perlu agility and speed. Kita harus tahu ya kompetisi ini lagi ada apa gitu, ada tren baru yang kayak gimana. Dan saat kita tahu bagaimana kita bisa memindahkan semua resource kita gitu ya. Mungkin lagi fokus nih, wah kita harus bikin nih di kompetitor ada menu baru. Tapi tiba-tiba ada tren baru yang kita harus ikutin. Nah itu harus bisa langsung cepat gitu ya, memindahkan resource ke untuk menetralkan kompetisi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bagaimana supaya produk tetap unggul dan produk juga atau bisnis tetap relevan di market. Kayak gitu. Nah itu jadi bagaimana gitu ya untuk bisa dengan cepat pindah mode. Tentunya dengan mengoptimisasi produktivitas. Apakah ini dengan menstreamlinekan internal proses, memakai sistem gitu ya, melihat apakah ada proses yang tidak optimal. Intinya bagaimana kita bisa mempercepat dan membuka resource-resource baru
untuk bisa melakukan hal yang lebih kritis. Pertanyaannya dari mana gitu ya? Gimana sih kita bisa membuka resource gitu ya? Ya mungkin beberapa bisnis pasti ya udah kita hire orang aja gitu ya. Well, it's true. Cuman hire orang biasanya jadi problematik juga gitu ya, karena semakin banyak orang akan semakin kompleks. Semakin banyak orang kita juga harus make sure dia bisa produktif secepat mungkin gitu ya. Intinya bagaimana kita bisa melakukan itu dari internal resource. Jadi kalau kita lihat ya di US ada research bahwa 2,2% peningkatan productivity itu bisa meningkatkan ekonomi menghasilkan 10 triliun GDP pada 2030. Ini memperlihatkan bagaimana perubahan kecil dari produktivitas dapat mendukung kemajuan ekonomi dan juga pendapatan dari bisnis. Sayangnya optimisasi productivity ini kadang tidak atau luput ya dari strategic planning sebuah usaha. Biasanya ya karena lumrah gitu ya kalau kerja harus produktif. Masalahnya adalah semakin bisnis berkembang, proses kerja juga semakin jadi kompleks. Nah ini align dengan bagaimana kita merancang jurnal gitu ya untuk memperlancar operasional bisnis dari ujung ke ujung. Dari accounting, dari purchase, dari sales, dari inventory, warehouse, sampai modul kita yang baru, modul production. Jadi kita berpikir bagaimana nih fitur-fiturnya bisa lebih produktif dan juga saling terintegrasi. Sehingga apa tadi? Streamline your end-to-end operations. Namun untuk bisa mencapai operational excellence dan streamline operations itu membutuhkan art, science, dan systems gitu ya. Kenapa art ya? Kadang kita harus pakai insting kita juga gitu ya. Jadi untuk bisa mencapai operational excellence, kita harus ada knowledge, harus ada experience, harus ada intelligence gitu ya. Tadi cocok sama pembicara yang tadi gitu ya, harus dari leher ke atas dulu gitu. Nah untuk optimize productivity tentunya harus pakai tools dan processes. Ada nggak yang bisa disimplify, ada nggak yang bisa di-handover ke sistem. Nah selama ini jurnal udah lumayan lama ya, jurnal udah mungkin hampir 10 tahun di market, kita belajar dan kita melihat kira-kira apa sih yang bisa membuat productivity itu terhambat gitu ya. Nah kita mengidentifikasi 3 friksi, 3 hambatan. Pertama adalah friksi bagaimana informasi itu berjalan, apakah itu karena data silo, sistemnya tidak konsisten gitu ya, atau memang tidak ada real time visibility. Yang kedua, friksi dari sisi koordinasi, apakah ada delay, scheduling konflik, atau dependensi ke eksternal. Yang terakhir, friksi untuk bagaimana insight itu bisa dihasilkan dengan cepat. Biasanya nih karena ya slow data processing gitu ya, bisa minta data baru 3 hari kemudian ada gitu ya. Atau tools-toolsnya yang tidak mumpuni dan juga limited access ke real time data. Jadi kita belajar 3 friksi ini yang menyebabkan perusahaan atau usaha itu tidak bisa optimal produktivitasnya. Nah bagaimana solusinya gitu ya. Pertama dari sisi friksi alur informasi gitu ya. Kita lihat bahwa bisa diatasi dengan workflow driven operations. Contohnya gitu ya dari sales, saat sales mau masukin order gitu ya, ini produk ada apa enggak, langsung tahu, oh ini produknya enggak ada atau enggak cukup stoknya. Itu bagaimana informasi berjalan dengan cepat dalam sebuah sistem. Yang kedua, saat sales sudah, oh barangnya ada nih, terus di-submit gitu ya, dibuat transaksinya, automated journal entry posting langsung terjadi. Jadi tidak perlu lagi secara manual memindahkan journal entry ke mungkin sistem terpisah gitu ya. Semua langsung terjadi dengan cepat, yang akhirnya bisa data rekonsiliasi antara transaksi dan journal entry jauh lebih cepat. Yang terakhir, dari sisi tutup buku gitu ya, saat tutup buku akan dilakukan automated close entry secara otomatis sehingga tidak ada lagi manual work dan juga meningkatkan financial reporting accuracy. Jadi 3 ini ya tentang informasi, how the information flows. Yang kedua dari sisi koordinasi, nah ini kan lagi rame ya WFH, WFO atau WFA gitu ya. Nah friksi dari koordinasi sebenarnya benar-benar bisa di-solve dari sisi digital driven operations. Yang mana perpindahan kerja, handover kerja itu tidak perlu langsung dilakukan secara offline lagi. Gitu ya, saat misalnya di sisi production, wah ini kita perlu ada barang, kita buat, tidak perlu lagi datang ke pabrik untuk menjelaskan barang apa yang dibuat. Semua langsung bisa terjadi dari sisi production request. Yang kedua, dari sisi purchase request. Orang production mungkin, wah saya butuh barang baru atau raw material baru. Harus minta ke purchasing gitu ya. Itu gampang sekali, tinggal pencet 1 button langsung requestnya masuk ke purchasing team. Yang terakhir, dari sisi fulfillment request. Saat barangnya sudah ready,
orang sales bisa langsung mengirimkan gitu ya notifikasi ke warehouse untuk persiapan pick barang, pack barang, lalu ship barang gitu. Jadi ketiga ini memungkinkan digital driven operation sehingga tidak ada lagi silo dari sisi koordinasi gitu. Bahkan orang-orangnya nggak perlu ada di satu tempat. Yang terakhir, friksi atau hambatan dari seberapa cepat insight dapat dihasilkan gitu ya. Bagaimana solusinya? Ini mungkin yang paling common ya. Solusinya adalah gimana sih sebuah perusahaan bisa membuat data driven operations agar keputusan-keputusan bisnis bisa jauh lebih tepat dan akurat. Contohnya saat availability. Ini kita kalau ada order, kita lagi banyak order which is good for the business gitu ya. Tapi bisa nggak kita fulfill semua untuk 5 hari, 10 hari ke depan? Dengan order fulfillment reports itu langsung bisa dilihat dan langsung bisa ditindaklanjuti gitu ya, berarti kita harus reorder. Yang kedua, dari sisi operations, inventory turnover reports. Seberapa cepat sih inventory kita bisa move gitu ya, dan kalau misalnya sangat slow apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir, nah ini dari sisi profit, baru uang gitu ya, jadi operasional dulu, lalu bisa nggak kita generate enough margin dengan produk profitability reports. 3 report ini tersedia langsung secara real time sehingga bisa menempatkan posisi yang jauh lebih baik ya untuk keputusan bisnis yang lebih akurat. Oke, jadi sebagai penutup, gimana sih caranya kita bisa achieve gitu ya operational excellence dan streamline supply chain solutions? Ada 3 friksi. Pertama, friksi dari sisi information flows bisa diatasi dengan workflow driven operations. Yang kedua, friksi dari sisi koordinasi. Gimana caranya dengan digital driven operations. Yang ketiga, friksi dari seberapa cepat insights dapat di-generate bisa diatasi dengan data driven operations. Harapannya apa? Harapannya adalah kita bisa membuka optimal productivity, unlocking kapasitas baru, unlocking resource sehingga bisa melakukan hal-hal lain. Yang tadi, bagaimana membuat produk yang lebih unggul, bagaimana kita bisa menetralkan kompetisi sehingga bisnis jauh lebih relevan ya di market dan juga bisa terus bertumbuh. Jadi itu saja dari saya, terima kasih.